kita mau dibawa kemana sih? Iya, ada apa sih, Pal? Aku juga nggak tahu, jujur. Tapi kelihatannya penting banget deh. Soalnya hanya kita berempat yang dipanggil. Anak-anak, mari ke sini. Coba jelaskan, apa itu budaya organisasi? Pengertian budaya organisasi. Organisasi adalah kumpulan nilai, keyakinan, asumsi, dan norma yang sudah lama berlaku dan disepakati oleh anggota organisasi sebagai pedoman dalam berperilaku dan menyelesaikan masalah dalam organisasi. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan dan menjadi norma bersama bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya. Unsur-unsur budaya organisasi adalah komponen yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh anggota dalam suatu organisasi. Secara umum, unsur-unsurnya meliputi: unsur pertama adalah nilai-nilai, yaitu prinsip dasar yang menjadi landasan dalam bersikap dan mengambil keputusan. Nilai ini kemudian diperkuat oleh keyakinan bersama tentang cara kerja yang dianggap benar dan efektif. Selanjutnya, terdapat asumsi, yaitu anggapan dasar yang sudah diterima tanpa dipertanyakan dan mempengaruhi cara berpikir anggota organisasi. Asumsi ini melahirkan norma-norma, yaitu aturan tidak tertulis yang mengarahkan perilaku agar sesuai dengan tujuan organisasi. Unsur berikutnya adalah perilaku anggota, yang merupakan cerminan nyata dari nilai dan norma yang dianut. Perilaku ini didukung oleh komitmen dan loyalitas anggota terhadap organisasi. Selain itu, budaya organisasi juga tercermin melalui adanya pengakuan dan penghargaan atas kontribusi anggota yang bertujuan meningkatkan motivasi dan kinerja. Koordinasi dan integrasi antar bagian menjadi unsur penting agar aktivitas organisasi berjalan selaras dan konsisten. Keseluruhan unsur tersebut bermuara pada orientasi terhadap tujuan organisasi, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan mampu mendukung pencapaian visi dan misi bersama. Fungsi budaya organisasi. Pernah nggak sih ngerasa kalau setiap organisasi itu punya suasana yang berbeda-beda? Nah, itulah yang disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi punya peran penting dalam membentuk cara kerja dan perilaku anggotanya. Fungsi pertama adalah sebagai pembeda antar organisasi. Budaya organisasi membuat setiap organisasi punya ciri khas masing-masing, mulai dari cara kerja, cara berkomunikasi, sampai kebiasaan sehari-hari yang bikin organisasi itu beda dari yang lain. Kedua, memberikan identitas bagi anggota organisasi. Dengan adanya budaya organisasi, anggota jadi tahu, oh ini loh karakter organisasiku. Hal ini bisa menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan sebagai bagian dari organisasi. Ketiga, meningkatkan komitmen bersama. Nilai-nilai yang diandalkan bersama bisa bikin anggota lebih kompak loh. Bukan cuma kerja karena tugas, tapi juga karena punya tujuan yang sama. Keempat, menjaga stabilitas sosial. Budaya organisasi membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota. Dengan aturan dan nilai yang jelas, suasana kerja jadi lebih nyaman dan tertata. Kelima, sebagai mekanisme kontrol dan membentuk perilaku. Tanpa disadari, budaya organisasi mengarahkan cara kita bersikap. Anggota akan otomatis menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai yang berlaku. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang kohesif dan efektif. Budaya yang baik mendorong kerjasama, komunikasi yang lancar, dan saling percaya. Hasilnya, kerja tim jadi lebih solid, dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Jenis-jenis budaya organisasi.
Setiap organisasi itu punya cara kerja dan suasana yang beda-beda. Nah, perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh budaya organisasinya. Secara umum, ada 3 jenis budaya organisasi yang sering ditemui. Pertama, budaya konstruktif. Budaya konstruktif adalah budaya yang mendorong karyawan untuk saling bantu dan kerjasama. Di sini, karyawan bebas berbagi ilmu, saling mengajari, dan mengerjakan tugas dengan cara yang positif. Lingkungan kerjanya mendukung banget buat tumbuh dan berkembang bareng. Kedua, budaya pasif defensif. Kalau budaya pasif defensif, karyawannya cenderung main aman. Mereka tetap bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, tapi sebisa mungkin menghindari konflik demi menjaga posisi dan keamanan kerjanya. Ketiga, budaya agresif defensif. Berbeda lagi dengan budaya agresif defensif. Di budaya ini, karyawan dituntut kerja keras dan bersaing satu sama lain. Biasanya, hal ini dilakukan untuk mempertahankan status, jabatan, atau keamanan kerja. Jadi, setiap jenis budaya organisasi punya pengaruh yang berbeda terhadap cara kerja dan suasana di dalamnya. Selanjutnya, proses kultur budaya organisasi di suatu perusahaan. Budaya organisasi dalam perusahaan tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu. Budaya ini biasanya berawal dari nilai, cara berpikir, dan keyakinan yang dimiliki oleh pendiri atau pimpinan perusahaan. Nilai-nilai tersebut kemudian terlihat dalam visi perusahaan, aturan yang dibuat, serta bagaimana pimpinan bersikap dan mengambil keputusan. Karena pimpinan menjadi contoh, karyawan cenderung meniru perilaku atasan, sehingga sikap dan kebiasaan pimpinan sangat mempengaruhi budaya yang berkembang. Selain dari pimpinan, budaya organisasi juga terbentuk dari kebiasaan kerja sehari-hari. Cara karyawan berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan mematuhi aturan yang ada akan menjadi pola yang dilakukan secara berulang. Jika kebiasaan tersebut terus dijalankan, lama-kelamaan akan diterima sebagai budaya bersama dalam perusahaan. Proses perekrutan dan pelatihan karyawan juga membantu memperkuat budaya organisasi. Karena melakukan proses ini, nilai-nilai perusahaan diperkenalkan dan ditanamkan agar dapat dipahami serta diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Sifat budaya organisasi merupakan ciri khas yang menggambarkan bagaimana anggota organisasi berpikir, bersikap, dan bekerja dalam seharian. Budaya organisasi tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dipelajari melalui kebiasaan dan pengalaman yang dilakukan secara bersama-sama. Karena dimiliki bersama, budaya organisasi menjadi pedoman bagi seluruh anggota dalam bertindak dan berperilaku. Budaya organisasi juga bersifat mengikat karena mampu menumbuhkan rasa kebersamaan, loyalitas, dan tanggung jawab antar anggota. Selain itu, budaya organisasi berperan dalam mengarahkan perilaku, yaitu membantu anggota memahami apa yang boleh dan tidak boleh. Di dalam organisasi, budaya organisasi bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, lingkungan, serta tujuan organisasi. Pada akhirnya, budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda karena menjadi identitas dan ciri khas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam contoh studi kasus budaya organisasi, sebagai contoh, sebuah organisasi mahasiswa memiliki budaya disiplin dan tanggung jawab. Setiap anggota diwajibkan hadir tepat waktu dalam rapat dan menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya, sebagian besar anggota mematuhi aturan tersebut. Namun, ada juga beberapa anggota yang sering datang terlambat tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai disiplin sudah disepakati, pengharapannya belum sepenuhnya konsisten. Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak cukup hanya ditetapkan, tetapi juga perlu ditegakkan secara konsisten agar berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Nah,
Itulah pentingnya kita belajar budaya organisasi, karena di budaya organisasi ini sangat mempengaruhi untuk visi dan tujuan organisasi.